Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, alhamdulillah kita jumpa lagi. Dan gimana? Masih puasa pada hari ini? Alhamdulillah. Semoga puasa kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya teman-teman, kali ini saya kembali mengambil video jalan-jalan dan juga sambil membacakan tulisan dari salah satu teman atau yang saya bacakan. Dan kali ini berjudul Menyayangi Istri oleh Arif B. Iskandar. Usai menunaikan sholat maghrib berjamaah dan berzikir di musola samping rumahnya, Ustadz muda yang aktivis ini banyak merenung cukup lama. Ia tampak kelelahan setelah seharian bekerja di rumahnya karena ditinggal istrinya yang hari ini harus mengikuti kegiatan dakwah dari pagi sampai sore. Sebagai seorang ustadz, tentu ia bukan tidak paham betapa berat beban seorang istri sekaligus ibu rumah tangga. Namun dengan menjalaninya sendiri seluruh pekerjaan rumah tangganya hari ini, mulai dari memasak air, menyapu rumah dan halaman, mencuci piring, gelas dan pakaian, memasak dan menyediakan makan bagi anak-anaknya, memandikan mereka, mengantarkan mereka ke sekolah sekaligus mendampinginya karena masih ada yang duduk di TK, mengasuh mereka sekaligus menenangkan mereka jika sesekali menangis dan rewel, menceboki mereka saat mereka BAK atau BAB, sekaligus menggantikan pakaiannya, melerai mereka saat bertengkar, dan lain-lain. Benar-benar pekerjaan yang amat menguras energi. Apalagi itu dilakukan dari pagi hingga sore. Itu baru satu hari. Bagaimana kalau hari-harinya banyak? Bisa-bisa rewel, stres. Nah, karena itu Ustadz muda itu makin menyadari betapa tanpa kehadiran istri mengurus rumah tangga dengan keempat anaknya yang masih kecil-kecil itu ternyata tak semudah yang ia bayangkan. Sejak itu ia pun mulai menyadari betapa ia kadang egois. Sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, ia merasa yang paling capek karena mencari nafkah, berdakwah, mengurus jamaah, dan lain-lain. Ia merasa dirinya lah yang paling sibuk, hingga sedikit istri kurang dalam hal pelayanan, entah karena dianggap lamban atau rumahnya sedikit berantakan atau merasakan sedikit kurang enak masakannya, ia akan gampang mengeluh bahkan mencela. Kini di tengah-tengah perenungannya, ia pun amat menyesal. Tak terasa air matanya menetes membasahi pipinya. Usai sholat maghrib, ia menyadari betapa ia sering berbuat tidak adil terhadap istrinya. Sejak itu ia mulai bersikap sabar dan tidak mengeluh lagi jika dalam pandangannya istrinya kurang dalam melayani dirinya atau mengurus rumah tangganya. Seorang suami memang pantas untuk menghargai, menghormati, memuliakan dan menyayangi istrinya. Betapapun dalam pandangannya istrinya itu banyak kekurangannya. Sebab jikapun ukurannya dikembalikan kepada standar materi, pekerjaan menjadi seorang ibu rumah tangga itu sesungguhnya amat mahal. Bagaimana tidak? Dari sisi waktu, jika seorang suami atau ayah bekerja secara umum dari pagi sampai sore, atau paling lambat atau paling banter itu sejak terbit matahari hingga terbenamnya matahari, maka seorang istri atau ibu rumah tangga, meminjam ungkapan seorang ustazah, bekerja itu kadang jauh sebelum terbit matahari dan baru berhenti setelah terpejamnya mata suami. Maka itu bisa dikatakan seorang ibu rumah tangga akan jauh lebih tangguh dan super ketimbang suaminya.
sebuah kesalahpahaman yang sangat jamak jika pilihan seorang wanita untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dianggap lebih mudah dan lebih ringan daripada menjadi seorang wanita karir, kata Lena Boltos, seorang surveyor yang melakukan survei dan kalkulasi. Jika sebesar itu nilai profesi sebagai seorang ibu rumah tangga, maka secara berseloroh kita bisa mengatakan betapa tidak cerdasnya seorang istri atau ibu sampai bisa mengorbankan urusan keluarga atau rumah tangganya hanya karena sibuk bekerja dengan gaji yang tentu tidak seberapa. Lebih tidak cerdas lagi jika seorang suami menganggap rendah istrinya, tidak mau menghargai dan memuliakan istrinya hanya karena ia banyak di rumah sekedar menjalankan profesinya sebagai ibu rumah tangga. Itu dari sisi materi. Bagaimana jika dilihat dari kacamata Islam? Dalam pandangan Islam, seorang ibu rumah tangga bertanggung jawab penuh atas seluruh urusan keluarga atau rumah tangganya karena posisinya sebagai ibu sekaligus manajer rumah tangga. Ia jugalah yang bertanggung jawab atas perawatan dan pendidikan anak-anaknya. Seorang penyair Arab mengatakan, seorang ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Jika engkau mempersiapkan dengan baik, maka sama halnya dengan engkau mempersiapkan bangsa berakar kebaikan. Lebih dari itu, betapa mulia dan terhormatnya kedudukan seorang istri atau ibu rumah tangga tergambar dalam hadis penuturan Anas radhiyallahu an berikut. Kaum wanita pernah datang menghadap Rasulullah SAW. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kaum pria telah pergi dengan keutamaan dan jihad di jalan Allah. Adakah amal perbuatan untuk kami yang dapat menyamai amal para mujahidin di jalan Allah?" Rasulullah SAW menjawab, "Siapa saja di antara kalian yang berdiam diri di rumahnya, melayani suaminya, mendidik anak-anaknya, dan mengurus rumah tangganya, sesungguhnya ia telah menyamai amal para mujahidin di jalan Allah." Hadis riwayat Al-Bazar. Subhanallah. Karena itu tidak ada alasan bagi para suami, apalagi para aktivis dakwah, untuk tidak memuliakan dan menyayangi istrinya setulus hati. Kalau mungkin, berterima kasihlah kepadanya setiap hari. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan menyimak pembacaan tulisan dari Bapak Arif Iskandar. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan menjadikan diri kita lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.